gitu ya. Iya, it's not a bad thing for you, okay, it's okay. Nah, terus sebelumnya gue ketemu sama Gary Peppergirl. Dia adalah seorang influencer asal Australia. Ada dua perwakilan tuh dia transgender lesbian. Oke, jadi kenapa gue bisa ngobrol itu karena luapan emosi gue. Emosi karena gue seneng banget mendapatkan komplimen yang bagus. Gue kayak seneng banget, go your dance kayak. Jadi gue sampai pengen gini, ngerti ya? Pas gue melakukan ngebor itu gue kayak ibaratnya tuh kayak gue tuh nggak nyadar gue lakukan itu, say. Kayak lepas gitu ya. Lepas, say. Kayak gue tuh udah holding myself gitu banget ya sih. Kayak udah tertekan, udah nahan. Say. Akhirnya pas di saat satu momen itu lepas dan benar-benar yang benar-benar emang sebenarnya kalau kita jadi diri kita sendiri di ajang sebuah kompetisi gini loh. Orang mungkin nggak pernah tahu sebuah kompetisi itu stres loh, Wak. Iya. Yang mereka lihat itu hanya kita berkompetisi di atas panggung, ih bagus, ih keren, ih aku pengen maju juga, pengen mewakili ini itu. Tapi mereka nggak pernah tahu di saat karantina itu kita itu stres karena banyak tekanan, kita dituntut ini, dituntut itu yang nggak sesuai sama passion kita, nggak sesuai sama apa yang kita mau. Dan kalau di saat kita bisa lepas jadi diri sendiri itu benar bahagia. Iya. Bahagia banget. Dan makanya pas aku Miss International Queen, aku lepas jadi diriku sendiri. Aku pikir gini, bodoh amat, mau place kek, mau unplace kek, udah terserah. Yang penting aku di sini happy, ketemu sama teman-teman baru, keluarga baru, dan aku nyaman jadi diriku sendiri gitu. Iya, benar banget. Makanya dan waktu pas Asian Next Top Model itu kan orang itu berspekulasi itu Pedgo itu nggak mungkin bisa winner ataupun masuk top 3 waktu itu kan, nggak pernah. Jadi karena kompetitornya lumayan berat juga gitu, dan akhirnya dia bisa dapat runner up, dan itulah membawa nama Indonesia di ajang beauty pageant. Tahun berapa sih itu? Tahun 2016 kan ya. Nah setelah Pedgo itu langsung muncul si ini Ariska. Miss Grand. Iya, Miss Dari Grand. situ akhirnya Indonesia itu mulai dilirik. Jadi pertama yang memulai dikenal di kancah dunia itu ya Pedgo yang mulai. Bukan. Gitu. Gani itu si Asia Sasa Model Cycle 3, dia winnernya. Oh, tapi nggak ini ya. Nggak boom gitu loh. Beda, mungkin dia mengarahnya itu ke modeling yang langsung dia itu mengarahnya ke London International gitu. Nah, kalau gue runner up, gue itu malahan langsung pulang dari ini. Gue tuh inget banget pesan-pesan terakhir dari Yutsai, Cindy sama Kenneth. Mereka itu kan mentor gue yang di Asia Star Model. Jadi sebenarnya pada saat gue di karantina, gue tuh nggak pernah yang benar-benar heart to heart ke mereka. Karena kita nggak ada chance to get heart to heart with them. Nah, pada saat selesai, gue bisa ngobrol sama mereka. Gue ngobrol sama Kenneth, pernah deh yang pas top 4 itu, top 3, gue ada ngobrol heart to heart. Itu gue mendapatkan pesan bahwa mereka bilang sama gue, Pat, after this competition, I believe you can go far. You are more than just a model. Dan terbukti. Iya, dan gue kan kayak ngerti gak sih pada saat itu tuh gue masih di saat gue itu kan gue 25 ya, itu tuh kayak quarter life crisis. Iya benar. Gue mengalami quarter life crisis yang dimana saat itu tuh gue bingung, gue harus tetap melakukan pekerjaan sebagai model kah, atau sebagai desainer, atau gak sebagai penjual penjual baju, atau nggak penjual asuransi. Pokoknya tuh gue kan kalau gak ada banget ya, mau kalau ada ya kan penting gue cuan say ya kan. Jadi gue tuh juga coba pergi tes kayak pramugari gitu karena gue tuh butuh fix income. Iya, benar-benar ya. Kayak namanya juga kita kerja di entertainment, lo tau dong, iya. kalau pas lagi banyak kerjaan kalau sepi ya sepi iya, gitu. Benar. Sedangkan pengeluaran tetap ada, pemasukan nggak ada. Jadi kayak gue ngerasa hidup gue tuh nggak stable. Jadi intinya pada saat itu mungkin itu doa-doa yang gue terjawab di sana. Gue diberikan wejangan dari orang yang mungkin udah
profesional di bidangnya, mereka juga sudah lama di bidangnya mereka. Mereka tuh ngomong gitu ke gue, Pat, you are not just a model, you can go far gitu. As in kayak I want to see you on commercial, on movie. Mereka tuh ngomong, gue inget banget mereka ngomong kayak gitu. Gue sampai yang kayak gini, kan gue bilang kan, ya gue tuh pengen banget jadi model fashion, I want to be like high fashion model. Kenneth bilang gini sama gue, sama Yutsai, Pat, it's okay. Being a commercial model is not a bad thing. It is a good thing because the money you get is from the commercial. Fashion shoot ataupun kayak as a fashion model, you don't really making money. Benar. Yang lu making money adalah commercial model. Benar. Gitu. Terus gue kayak yang, oh gitu ya. Yeah, it's not a bad thing for you, okay? It's okay. Nah, terus sebelumnya gue ketemu sama Gary Peppergirl. Dia adalah seorang influencer asal Australia. Dia ngomong sama gue, Pat, you are influencer. Kan gue kagak ngerti zaman dulu ya, saya. Gue tuh nggak, zaman gue itu, gue, to be honest ya, gue nggak pernah nonton Asia's Next Top Model. Tapi 10 tahun yang lalu, atau enggak berapa 12-15 tahun yang lalu, gue tuh pernah nonton America's Next Top Model. Ya. Tapi itu udah lama banget ya, Nek. Yang pas awal-awal tuh, say. Ya kan? Jadi kan gue lupa ya nih, ada maksudnya yang kayak double elimination lah segala macam. Gue tuh sama sekali lupa ada hal-hal seperti itu. Jadi everything that I get, yang lo lihat muka gue shock segala macam, that is a real expression dari gue. Karena benar-benar buat gue tuh semuanya adalah kejutan. Iya benar. Jadi gue ikutinnya setiap tuh kompetisinya, setiap tantangannya tuh bener-bener ya gue jalanin satu persatu. Gue nggak mikirin ke depan nanti gimana. Gue cuma mikir, aduh say, yang penting gue jangan pulang di episode 1 say. Itu doang. Stres ya. Masa-masa stresnya sama sih kayak waktu pas aku Miss International Queen itu, aku baru datang itu aku nangis di sofa di lobby. Dan Dinda itu lupa ngasih tahu, Kak, hotelnya lantai 2 nggak ada lift, tingkat 2 nggak ada lift, dan yang finalis lain itu ada yang dapat kamar lantai 1, aku lantai 2, sementara aku masih bawa 4 koper besar dan baju nasional. Udah gitu, sementara aku cuma dikasih waktu 5 menit untuk ganti baju. Kata ininya kan, kita cuma kasih kamu waktu 5 menit untuk ganti baju, pakai celana putih, pakai atasan putih dari kita, dari Miss International Queen. Dan akhirnya aku nunggu room boy-nya itu kemana sih, dia lama banget ngangkat koper gitu ke kamar, karena kan nggak mungkin aku tinggalin, sementara aku harus buka koperku itu di di wrapping lagi, harus buka wrapping, dia ngambil gunting lagi. Jadi aku 30 menit total, dan aku jalan ke Pattaya Tiffany Show itu jalan kaki. Sebelumnya nggak tahu, terus tiba-tiba Miss Myanmar keluar, hai katanya, why you cry, dia bilang kayak gitu dengan bahasa Inggris minimalisir bahasa Inggris Myanmar tambah bahasa Inggrisku sama-sama berantakan gitu kan, karena hey katanya, sister, why you cry kayak gitu kan. Why you cry, madam? Why you cry, bukan why you cry. Ya, why you cry? Langsung I'm stressed, bilang kayak itu kan. Boss already going to Tiffany Show. It's okay. Going to walk katanya. Going to walking. Going to walk ya. Walk. Going to walk. Langsung far from here. No far. Nah, gitu. Dia langsung buka Google Maps tuh kan. Pakai heel 17 cm. Dari hotel ke Tiffany Show, dibilang ke Tiffany Show katanya nggak jauh. Jalan dong, wah itu ada sekitar 500 meter. Melewati lampu merah, jalan lewatin mau. Sister, where? Bilang gitu. Yeah, not far. Google Map-nya lo bilang berapa menit? Nggak tahu, dia yang megang handphone kan Google Map-nya. Itu kita berdua pakai heel tuh, sampai di sana udah mandi bercucuran keringat. Cuma duduk sebentar, meditasi diri, udah gitu langsung dipanggil untuk interview. Ngeblank dong pas interview, ditanya. Jadi ini belum tidur, udah capek semuanya, tiba-tiba langsung diinterview kan, satu-satu diinterview, mesti jawab apa gitu. Ya udahlah, jawab ala kadarnya, apa yang bisa dijawab itu yang dijawab aja. Jadi benar-benar yang itulah hari pertama itu benar-benar kalau untuk kita ikutin kompetisi itu di mana-mana, semua hari pertama itu pasti stres banget. Tapi kalau udah hari kedua sampai selanjutnya itu, kalau kita udah nyaman,
dengan suasananya, dengan lingkungan kita pasti enjoy gitu. Iya, semua tergantung dari pembawaan kita juga sih. Benar, Yap. benar. Cuman kayak it's a new thing for us aja. Iya, benar banget. Dan di Asian Next Top Model tuh ada drama nggak sih? Drama pasti ada, Oh. pasti ada. Bahkan maksudnya banyak yang nggak mereka keluarin di TV. Drama Karena pasti kalau ada. kayak Miss International Queen aku kemarin ngerasa itu dramanya banyak banget. Aduh nih, dramanya apa sih nih? Jadi gini, ada dua perwakilan tuh dia transgender lesbian. Jadi roommateku itu ternyata lesbian. Jadi Aku nggak ngerti transgender Gini. tapi lesbi. iya, aneh kan gini. Itu ada Gue tahu. Miss Vietnam. Iya. Oke. Jadi oke. tapi kalau dia sama perempuan. Heeh. Kalau ini dia suka sama transgender yang dandan. Kebayang dong gimana parnonya kita Oh, tinggal dandan sekamar. sama dandan. Gimana Oh. parnonya kita tinggal sekamar sama orang seperti itu. Akhirnya pas dia bilang kayak gitu kan, sister, dia langsung nyamperin aku di kasur. Aku lagi tiduran, kan telanjang ya, Wak. Kita udah telanjang, selimutan gini, lagi main handphone. Dia langsung datang nyamperin, meluk gini, sister, can I sleep with you here? No, bilang kayak gitu. You going to your bed, bilang kayak gitu kan. Udah gitu, aku kok udah ngerasa nggak enak ini feelingnya gitu. Terus tiba-tiba aku mandi tiba-tiba dia buka pintu toilet. Can shower together? No, aku bilang kayak gitu kan, please, aku bilang kayak gitu kan, close the door. Udah gitu aku nggak mau tuh. Tiba-tiba dia cerita, sister, I want to talk something about you. Udah gitu, ya udah, ayo cerita. Tapi aku pengen tiduran dekat kamu, cerita. Udah tuh tiduran. Dia pertama liatin banci ini transgender Vietnam kan, diliatin. Tiba-tiba terus dia bilang, this is my girlfriend. Hah, your girlfriend? Dia nunjukin transgender. Your girlfriend, yeah, you lesbian, bilang, yeah, I like transgender, beauty transgender. Terus aku tanya, kamu udah potong belum? Dia bilang udah. Terus ditunjukin dia udah potong. Terus aku bilang, loh kamu udah potong, kenapa kamu suka sama transgender yang udah potong? Dia bilang nggak tahu, aku suka aja, kata kalau ngeliat transgender yang cantik. Dari situ akhirnya aku parno, aku cerita lah tuh. Kami kan paling dekat tuh aku, Singapura, Filipina sama Australia. Berempat nih kita pokoknya udah kayak kita ada geng-gengan di sana. Iya, Pokoknya berempat tuh udah kemana-mana aja gitu kan. Emang Indo sama Filipina selalu kayak gini deh. Udah kemana-mana aja, udah gitu kan. Cerita lah, kayak gitu kan. Ternyata Miss Vietnam itu lesbian gitu kan. Terus kata Miss Singapura, Miss USA juga lesbian, dia suka sama Miss China gitu. Jadi Miss USA itu belum potong, tapi Miss China udah potong, dia suka sama Miss China. Dan dia ngakuin ya aku lesbian katanya. Aku lesbian. Udah gitu, udah tuh parno semenjak itu tuh akhirnya besoknya si Miss Filipina ini bocor mulutnya. Sister, bilang kayak gitu. Sister, tonight can you sleep with me tonight? Bilang kayak gitu. You lesbian, right? Nih gitu. You lesbian, right? Terus kita langsung lihat-lihatan gini. Kita udah langsung lihat-lihatan kayak gitu. Terus dia bilang, "Yes, I'm lesbi," katanya. I like beauty transgender. Akhirnya mungkin dia marah sama aku kan. Miss Vietnam itu pasti yang tahu kan cuma aku gitu, dia lesbian. Akhirnya dari malam itu dia nggak tidur sama aku, dia tidur sama asistennya. Nggak pulang-pulang, pokoknya sampai 4 hari tidur sama aku. Sisanya itu kan kita karantina 15 hari. Berarti selama 11 hari dia nggak tidur di kamar. Nggak ngomong sama lo juga? Ngomong, sebatas ngomong aja gitu, sister. Nah udah gitu dia paling marah itu gara-gara Miss Singapura bilang kayak gini, ini bapuk satu, bilang kayak tak pernah senyum, macam hantu dia punya muka. Emang dia ngerti? Dia nggak ngerti. Terus Miss Malaysia ngeliat dia, kan kita ngomong ini Miss Singapura, ini aku, ini Miss Malaysia, itu dia. Miss Malaysia langsung lihat dia gini, ngerasa dong orang diomongin, lu lihat lagi gitu. Terus akhirnya gimana caranya supaya aku nggak jadi tersangka juga gitu kan. Sister, you sleep last night? Bilang, yes, I'm sleep every time. Bilang kayak gitu. Yeah, because Singapore say your face is a tired face. Bilang kayak gitu, not fresh. not fresh. Bilang kayak gitu kan. No, I'm sleep every time. Jadi aku ngalihin, padahal dia nggak ngomong kayak gitu. Dia nggak ngomong kayak gitu. Pokoknya semenjak itu tuh langsung nggak ditegorin. Akhirnya aku marah sama Miss Filipina.
marah, terus kita sempat berantem kan, tapi berantemnya bilang kayak gitu, you fake, bilang kayak gitu, you fake. No sister, I'm not fake. Yeah, but you told with Miss Vietnam, she is lesbian, bilang kayak gitu, because just me now about her, lesbian, bilang kayak gitu kan. Yeah, I'm just kidding, bilang kayak gitu. Jadi kita berantem di situ, berantem mulut gitu kan, berantem mulut sama dia. Tapi namanya Miss Filipina ini kita udah akrab, ya udah sister, katanya sorry pokoknya dipeluk lu, ya udah. Tapi kita nggak ini, jadi dramanya itu benar-benar dramanya di situ. Makanya aku bilang pas udah selesai kayak begitu kan, aku ngerasa gila ya, ternyata akhirnya aku baru tahu ada transgender yang suka sama transgender dandan juga gitu. Dan banyak banget pelajaran pas di saat quarantine itu, kita tahu dramanya seperti apa, pelajarannya apa. Dan sama kayak Asian Next Top Model mungkin nggak di ini kan, nggak di expose. Nah kalau aku itu apapun aku expose di story kan aku marah pas aku live itu, aku marah sama Miss Filipina, aku udah expose. Akhirnya banyak beauty pageant dari Filipina itu bikin compare aku sama Miss Filipina, padahal kita baik-baik aja gitu loh. Abis aku live itu, aku langsung WA dia, going to my room, datang kayak gitu kan. Kita langsung sidang, kita berempat gitu kan, lu nggak usah ngomong kayak begitu. Akhirnya kan orang marah, dia nggak tidur sama aku loh udah berapa hari. Iya sorry. Jadi orang mikir kita berantem sampai saat ini, padahal kayak aku biasa live Instagram, dia masuk liveku, aku langsung invite dia live bareng gitu loh, curhat bareng. Kayak tadi kan aku nelpon sama Singapura, sama Filipina semuanya. Tapi orang berpikir kita masih berantem gitu loh, padahal enggak, berantemnya cuma emosi sesaat aja gitu. Sama sih kayak kalau gue yang pas di Asian Next Model, the good things about my cycle, kita punya masalah, kita tuh sampai nungguin nih, kita diam-diam kayak kita nungguin orang-orang pada pulang, udah malam-malam tuh udah gak ada kamera, kita langsung rembukan bareng, kita ngomongin. Waktu itu udah top 5 gitu. Jadi kan lebih kerucut kan ya, jadi kita benar-benar kayak ngomong berlima, terus kayak what you don't like and what you mostly what you don't like lah gitu kan. Tapi okay, there's already a problem, let's find a solution. Gue langsung kayak gitu. Maksudnya gue langsung kayak let's find a solution. Kayak what makes you feel better, maksudnya kayak what you want me to do to make you feel better gitu. Ya udah kita ngomongin. Tapi puji Tuhan tuh diterima dengan sangat dewasa dengan mereka. Bahkan sebenarnya mereka tuh nggak mau nunjukin ke orang-orang tentang apa permasalahan yang terjadi gitu loh. Jadi ya I'm so blessed sih, in my cycle gitu. Kayak gitu. Dan ini nih, sekarang ini kan Pedgo ini di Indonesia, siapa sih yang udah banyak banget yang tahu Pedgo, seorang Patricia Go gitu kan. Karirnya juga udah bagus, udah settle. Kalian boleh lihat vlog-vlognya itu, dia udah menjelajahi dunia, udah keliling dunia. Nah mungkin kan belum say, tapi amin say. Iya kan, seorang Patricia Go ini sekarang udah bukan hanya seorang presenter di sebuah TV swasta aja kan, tapi dia juga seorang public figure, dari public figure yang bisa dibilang influencer juga, yang benar-benar banyak ditiru sama banyak orang. Jadi motivasi. Salah satunya ya mungkin aku sendiri gitu. Aku motivasi. Aku juga pengen nanti aku pengen nabung, pengen keliling dunia, pengen saving money. Nah, mungkin kan banyak anak-anak nih masih nggak tahu gimana caranya untuk saving money, untuk bisa gimana sih. Itu kan reward namanya kan. Kita bisa liburan, kita bisa beli sesuatu yang kita mau, itu reward. Kita butuh loh reward. Kalau kita kerja capek-capek tapi kita pelit sama diri kita sendiri, buat apa beb? Lu mati tetap aja lu nggak bawa harta, nggak bawa duit. Kalau lu sakit juga, lu bayar rumah sakit juga mahal. Jadi lu harus punya reward dalam hidup lo. Jadi di saat lu kerja capek itu, lu harus, kalau misalnya lu mau beli sesuatu, beli. Kalau lu mau liburan ke mana, pergi. Kalau misalkan memang ada duitnya. Nah, mungkin punya tips buat subscriberku, gimana sih caranya untuk bisa jadi seorang Patricia Go, bisa saving money, bisa bisa mandiri. Udah mandiri dong sekarang, ya, otomatis. Mandiri lah, dari dulu say. Nggak dari dulu sih, aku dari SM, dari kuliah, aku udah nggak maksudnya dikasih uang jajan orang tua aku, tapi tetap yang ngebayarin kuliah aku. Jadi aku bersyukur banget orang tua aku masih mampu untuk membiayai aku untuk kuliah, dan di kuliah yang bagus ya gitu.
Other than that, kayak misalnya tugas-tugas sekolah juga aku bayar sendiri karena emang aku yang mau di sekolah fashion, dan sekolah fashion itu memang kan Mahal banget itu. jadi ya aku udah tahu konsekuensinya apa. Dan papa aku udah bilang kalau kamu mau sekolah fashion oke. Tapi lo nggak boleh ada failed ya gitu, sama sekali nggak boleh ada failed, karena once you fail, satu aja you fail, lo nggak boleh kerja. Nah kalau gue nggak kerja, gue nggak bisa hangout sama teman-teman aku nggak bisa pergi makan untuk makan makanan yang aku suka, sama aku nggak bisa saving untuk bisnis aku dan traveling, karena aku tuh suka banget traveling, it's like my dream dari kecil gitu loh. Nah kalau buat aku tips buat kalian gini, aku nggak bisa ngomong untuk sekarang karena kalau sekarang ini kan puji Tuhan udah ngasih aku berkat tuh lebih dari cukup lah ya, 30 kali lipat dari apa yang aku pernah bayangin, Gap. Jadi kayak misalnya gini, dulu tuh cuma mikirnya pengen punya mobil jazz. Tapi puji Tuhan aku bisa beli Alphard walaupun second hand, nih. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Jadi menurut aku dari situ aja kan Tuhan udah ngasih gue impian gue tuh dikali-kali lipat kan. Dilipat gandakan. Tapi kalau aku boleh sharing, di saat aku dulu yang masih aku dari aku SMA deh ya. Dari aku, gak usah SMA deh, dari aku SD itu tuh mungkin aku sudah terbiasa. Karena dari aku SD kelas 2, Gap, mama aku itu tuh nyuruh aku untuk jualan pensil. Jadi untuk aku mendapatkan sesuatu, aku harus berjuang. Benar. Jadi itu sudah ditanamkan dari aku kecil. Jadi gini, oke, lu mau uang jajan? Oke, gua kasih lo satu box pensil Pantone zaman dulu. Modalnya ini 1.500. Kalau lu jual 3.500, kalau nggak 4.000, profitnya itu buat lu ya, tapi lu tetap balikin 1.500 ke modalnya. Modalnya harus tetap balikin. Jadi itu sudah ditanamkan di gua dari kecil. Jadi kalau misalnya gua mau uang jajan, gua harus lakukan itu. Sama kayak gue berarti. Nah, kan tidak semua orang yang menonton keluarganya itu mengajarkan seperti itu ke mereka. Benar. Jadi buat guanya sekarang, oke, kalau gue nggak bisa ini, bisa gue melakukan yang ini. Kalau gue nggak bisa ini, gue ngelakuin ini. Benar. Gitu. Jadi kayak opportunity itu banyak, dan gue akan selalu mencoba hal-hal yang baru gitu loh. Tapi kan puji Tuhan udah ngasih gue sekarang di posisi yang udah settle, as in kayak oke, gue adalah seorang presenter. Gue ada, menurut gue masa depan gue adalah menjadi MC off air, MC wedding, MC corporate. Jadi udah gue arahin ke situ gitu. Jadi passionnya lebih ke situ lah. Passionnya lebih ke situ, dan gue tahu lebih making money gitu loh. Daripada gue harus melakukan kayak mencoba bisnis yang baru, mencoba pekerjaan yang baru yang belum tentu bisa settle saat ini. Iya, gitu tapi kan? gue tetap mencoba sih. Kayak misalkan gue ada bisnis ayam goledek juga kan gitu ya. Itu kan juga salah satu gue mencoba hal yang baru gitu. Boleh follow nanti Instagramnya juga itu. Yes, dicoba juga ayam goledek ya, say. Tapi anyway, buat kalian yang menonton, gue nggak minta kalian untuk saving money, tapi gue minta kalian untuk selalu gini ya. Pertama kali lo kerja, lo jangan lupa untuk kasih orang tua kalian. Sedikit pun gak apa-apa, asalkan kita tuh tulus ngasihnya. Misalnya gaji lo 1 juta, lo kasih orang tua lo lah 10%-nya atau enggak 15%-nya gitu. Sedikit aja untuk mereka nggak minta sebenarnya. Tapi di saat kita kasih itu mereka bahagia. Karena di saat mereka bahagia itulah ada doa. Yes. Mungkin some of them yang gua tahu, misalnya kalau kita kasih orang tua nggak mau terima. Tapi ya udah, nggak apa-apa, lo bilang sama mereka, bilangnya gini aja ke mereka, papa mama thank you banget sudah membesarkan aku. Sekarang aku udah bisa kerja, aku pengen punya timbal balik lah ke kalian, walaupun sedikit, but this is from my tears and blood gitu loh. Maksudnya benar-benar kita bekerja untuk ini sedikit, tapi gue pengen lo juga merasakan apa yang gue kerjain gitu. Dan gue tahu lo orang tua, papa mama sudah bekerja sangat keras untuk kita. Tapi percaya aja, kalau kita tulus dan kita mau benar-benar ngebantu orang tua kita, segimanapunnya, sejelek apapun orang tua kalian, sebaik apapun orang tua kalian, kalau kita tetap tulus sama mereka, pasti Tuhan gak akan pernah ngasih lo susah. Benar. Itu aja sih tips gue. Benar.
karena aku juga pribadi kayak gitu. Aku tuh dari umur 7 tahun aku udah jual gorengan, jual es lilin. Jadi kan karena udah tinggal sama nenek, jadi otomatis waktu itu papaku lagi down kerja sama kakekku. Jadi gimana caranya aku nggak nyusahin orang tua, jadi gimana caranya aku bisa dapat duit jajan, aku mau beli mainan sendiri, beli tas, beli sepatu baru, semuanya sendiri itu ya kerja. Jadi tanteku bikin es lilin, bikin gorengan, aku jual ke lapangan bola sambil main gitu. Jadi karena kebiasaan yang udah dibangun dari kecil sampai sekarang itu, kalau tanpa kita sadari tanpa kita sadari, kalau nggak kerja itu kayaknya hampa gitu, kayaknya nggak bisa. Gue tuh nggak bisa berpangku tangan sama orang, minta sama orang tuh nggak bisa. Aku bukan tipe kalau seperti itu. Jadi gimana pun susahnya aku nih ya, aku lagi susah terbelit kesusahan, bener susah, aku nggak pernah mau minta tolong sama orang lain, even sama keluarga sendiri. Aku selalu berpikir gimana caranya aku bisa dapetin uang, gimana caranya aku bisa selesaiin masalah aku sendiri. Jadi makanya orang ngeliat aku nggak pernah sedih, orang ngeliat aku happy aja, karena aku selalu berpikir gini, kalau aku sedih, aku mindset di pikiranku sedih, aku pasti down. Tapi kalau aku mindset di pikiranku, aku happy, aku bahagia sama kehidupanku, aku bahagia sama rezeki yang udah dikasih sama Tuhan sama aku gitu. Itu pasti bakal mindset di pikiran kita sama diri kita tuh, kita bakal happy terus setiap hari. Dan juga itu kan bring the universe, the environment lebih positif. Yang akan datang kalau itu juga akan lebih baik gitu. Benar. Jadi banyak banget pelajaran yang kita dapat dari perjuangan Petgo juga, perjuangan Gaby Vesta juga. Jadi nanti kalian boleh subscribe YouTube-nya dia, dan nanti nonton video yang pas aku sama Petgo. Dan juga terima kasih banget udah ngasih waktunya, Kapunaka. udah ngasih waktunya buat collab bareng, dan kita banyak belajar, ambil yang positif dari segala apapun yang kita lakukan. Kalian boleh cek di Instagramnya Patricia Go, itu banyak banget hal-hal positif, mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian. Karena gini, aku pribadi pas lihat Petgo pergi kayak ke Coachella, aku bilang someday aku pasti kesini. Dan aku kemarin sama si Diki pun aku bilang, aku belum pernah ke Amerika. Terus dia bilang, ya Andre ya, soon, dia bilang kayak gitu kan, soon, kamu pasti kesana. Terus teman-temanku semua yang di Amerika bilang, aku bilang ngurus visa susah, Gap, kamu belum coba. Kamu coba aja dulu. Kamu coba aja dulu. Makanya aku selalu gini, aku simpen di mindsetku nih, my big dream country itu Amerika. Karena Amerika yang paling sulit untuk kita pergi, kan gitu ada kan. Amerika tentara. Tapi nggak bisa, Wak. Kita ngurus visa kalau ada invitation nggak bisa. Oh gitu. Jadi kata temanku, lu jangan pernah pakai invitation kalau pergi. Lu berangkat sendiri dengan lu mau travel. Iya, dengan lu mau traveling, karena kalau invitation pasti mereka pikir lu bakal tinggal di sana, bakal pindah di sana gitu. Jadi itulah banyak aku belajar dari Jovi juga. Aku ngeliat vlognya, aku suka gitu, ngeliat vlog Petgo juga. Dia benar-benar jadi dirinya sendiri di vlognya dia, di kontennya dia, lucu-lucu, asik-asik, seru-seru, nggak bosen. Ya walaupun subscriber yang naiknya pelan banget ya, tapi bodo amat, yang penting gue happy. Benar, happy. Udah ini nggak sih? Udah dapat duit dari YouTube belum sih? Apa? Ada tapi nggak banyak. Tapi udah dimonetize kan? Udah. Dimonetize, tapi ya kalau aku belum sampai yang nutup costing anak-anak. Iya benar kan. Karena gue terlalu yang santuy banget. Diajakin collab ya ada, enggak ya udah. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Gue tapi sebenarnya gini loh, aku ngeliat konten Petgo ini lebih menarik konten dia traveling. Konten dia traveling, karena traveling itu orang pasti dapat banyak ilmu. Kayak kamu kan kayak rekomendasiin tempat, kayak rekomendasiin makanan, apa negara gitu. Dan aku pergi, jadi aku selalu kayak Indah Tour tuh, sampai aku follow kan Indah Tour kan. Jadi aku kemarin udah tanya-tanya, aku bilang aku pengen ke Jepang, aku bilang kayak gitu kan. Jadi aku udah tanya-tanya semua sama dia. Jadi banyak yang dari dia itu, banyak yang aku udah ikutin. Oke, aku pengen kesini. Jadi planningku nih udah ada gitu. Planningku udah ada, dan benar-benar jadi motivasi sih. Jadi buat kalian semuanya, kalau pengen sukses, pengen pengen mandiri, belajar ikhlas dulu dari hati. Karena kalau kalian gak ikhlas dari hati, kayak gini, kayak kalian misalnya kerja, dikasih duit segini, kok dikit banget sih kayak gini, tapi itu berarti kalian nggak bersyukur. Nah, apalagi kayak suka compare, gila gue dapat duit orang tua gue ya segini, masa gue kayak aduh. Tapi ya mungkin kita bersyukur kali ya, karena kita tidak dimanjakan sama orang tua, jadinya kita punya jiwa juang juga lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Jadi ya kayak misal tadi kalau orang-orang nanya gue kayak tips segala macam gitu, gue juga bingung karena setiap orang itu punya background keluarga dan didikan yang berbeda-beda. Benar. Ada yang bisa
ngerti. Iya, ngerti. Karena lu ngerti gitu kan. Heeh. Ada orang yang tidak bisa Iya. karena nggak relate sama kita karena memang background dari keluarganya, cara pengajarannya juga beda gitu. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa di like, di subscribe, di share dan di komen ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa di follow Instagramnya Patricia Go, sama di subscribe YouTube channelnya karena banyak konten-konten yang menarik dan menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Jembatan hamba. Jadi dan satu pertanyaan terakhir nih, Apa? Patricia Go itu perempuan asli atau bencong sih? Menurut Ngana, belibet gak say? Jadi dia kan dinominasikan sebagai Ratu Bencongnya Indonesia. Abe. Tapi dia asli perempuan, Beb. Betul. Gue juga bingung sih kenapa orang pada ngomong kayak gue itu kayak Ratu Benci. Karena kelakuannya kayak bencong. Oke lah, kalau kita mau ngobrol panjang lebar ini nggak bakal ada kelarnya, Beb. Bukan lagi. Kita pasti panjang kali lebar saya. Abis selesai ini Iya. saya. Ya kan? Jadi buat kalian semuanya, ambil positif dari kita, buang negatif dari kita. Cintai dirimu sendiri seperti kamu mencintai orang tua kamu, dan cintai orang lain jika kamu ingin bahagia dalam kehidupan pribadi kamu. Jadi bahagia itu bukan dari pikiran, bukan dari harta, tapi dari hati. Buat kalian semuanya, bye-bye. Bye.